Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius Bayatri Wibowo dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Andoko Lukman dengan NIM 1919023. Hai, perkenalkan nama saya Michael Antonius, NIM saya 1919023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel dengan NIM 1919027. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang dimana adanya pemaksaan terhadap staf. Pemaksaan adalah di mana seseorang yang memaksa untuk melakukan sesuatu hal kepada pihak kedua, namun pihak kedua tersebut menolak tetapi dipaksa secara terus-menerus oleh pihak pertama. Dalam kasus tersebut diceritakan bahwa adanya seorang tamu yang memaksa seorang staf untuk mengeluarkan mobil pribadinya dari garasi. Staf tersebut berkata bahwa ia tidak bisa mengendarai mobilnya, tetapi karena tamu tersebut sudah marah-marah, oleh karena itu ia memaksa staf tersebut untuk mengendarai mobil tersebut. Pada akhirnya staf tersebut mau tidak mau mengikuti perintah dari tamu tersebut. Alhasil, mobil yang sudah dikeluarkan menjadi lecet dan penyok. Sekarang kita akan masuk ke teori para ahli. Teori yang pertama adalah teori tentang tanggung jawab dan sikap tegas. Menurut Wianto, bertanggung jawab adalah di mana kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Menurut kelompok kami, staf tersebut salah dalam mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut tidak pantas dan juga tidak efektif. Karena keputusan yang staf tersebut ambil membuat mobil tersebut menjadi lecet dan penyok. Serta staf tersebut tidak tegas dalam membuat keputusan. Menurut Calhoun and John Ross Akokela, ketegasan diri adalah di mana menuntut hak pribadi dan menyatakan perasaan, pikiran, serta jujur dan tepat. Jadi, staf tersebut harus bersikap tegas dan menyarankan tamu untuk bersabar sehingga staf tersebut bisa menyarankan staf lain yang bisa mengemudikan mobil tamu tersebut. Yang kedua adalah teori tentang pemaksaan. Menurut M.A.K. Mots Anwar, perbuatan tidak menyenangkan adalah di mana perbuatan yang menyinggung perasaan orang lain, sehingga perbuatan tersebut bersifat subjektif. Jadi, menurut kelompok kami, tamu tersebut sudah pasti salah karena memaksa staf tersebut untuk mengemudikan mobil yang dimana ia tidak bisa mengendarainya. Pemaksaan tersebut juga diatur ke dalam pasal 335 KUHP Pidana nomor 1E yang berisikan tentang barang siapa yang memaksa atau memaksa orang lain akan dipidana selama 1 tahun dan didenda sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori delegasi. Jadi, delegasi adalah pemberian tugas atau tanggung jawab dari staf yang tidak bisa kepada staf yang bisa, dari staf yang tidak mampu kepada staf yang mampu. Teori delegasi ini berhubungan dengan kasus yang kami pilih. Dijelaskan bahwa seorang tamu meminta tolong kepada salah satu staf untuk membawa mobilnya dari parkiran ke lobi. Masalahnya adalah staf ini tidak bisa membawa mobil. Lalu ia memberanikan diri untuk membawa mobil si tamu tersebut. Alhasil mobilnya rusak dan lecet. Seharusnya staf tersebut apabila dia sudah tahu tidak bisa membawa mobil dapat memberikan tugasnya kepada rekan-rekannya atau kepada atasan yang sekiranya bisa mengendarai mobil. Maka dari itu teman-teman, apabila kalian menghadapi masalah yang serupa dengan kasus ini, dapat memberikan tugas atau tanggung jawab kepada rekan-rekan kalian atau kepada atasan kalian yang sekiranya dapat menyelesaikan tugas ini guna untuk menghindari masalah-masalah yang sekiranya akan terjadi. Selanjutnya, teori etika. Etika itu sendiri membicarakan tentang nilai-nilai moral yang ada di setiap individu. Dalam kasus ini, nilai etika itu sendiri sangat kurang. Contohnya yang pertama adalah ketika si tamu meminta tolong dengan cara memaksa dan marah-marah kepada staf. Karena ada aturan etika, tentu apabila seorang tamu ingin meminta tolong, tentu tidak boleh marah-marah, harus bersabar. Apabila keinginannya tidak terpenuhi atau tidak memuaskan, tentu kita bisa meminta tolong kepada staf yang lainnya. Contoh yang kedua adalah ketika staf tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan alasan tidak bisa menyetir mobil. Apabila kita sudah diberikan tugas dan kita lakukan tugas tersebut, tentu kita harus bertanggung jawab walaupun hasilnya tidak memuaskan. Karena tugas tersebut diri kitalah yang melakukannya.
maka diri kita lah yang harus mengurus dan menanggung semuanya. Oke, itu dia teman-teman beberapa teori yang sekiranya cocok untuk kasus yang kami pilih ini. Halo, perkenalkan, saya Stefanus Yandika Jaya dengan NIM 19190255. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang kami pilih adalah tipe kepemimpinan yang demokrasi. Kami memilih tipe kepemimpinan demokrasi karena sang supervisor tidak ingin mengambil keputusannya sendiri, sehingga sang supervisor melibatkan kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak tersebut dapat mendiskusikan permasalahannya secara bersama-sama, sehingga menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan untuk keduanya. Sistem demokrasi ini pun diterapkan di negara kita Indonesia. Misalnya saja pada saat ingin pemilihan presiden. Pemilihan tersebut melibatkan seluruh suara rakyat Indonesia. Kemudian, pilihan dengan suara terbanyak, maka pilihan tersebutlah yang menang. Selain itu juga dalam sistem demokrasi, kita menjunjung tinggi untuk menghargai pendapat orang lain dan tidak bisa egois dengan pendapat kita sendiri. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sikap sebagai supervisor dalam kasus di atas ini. Sikap kami sebagai supervisor dalam kasus ini, tentunya pertama kali kami akan menganalisis dan mencari tahu informasi tentang konflik atau permasalahan dalam kasus ini, yang dimana kami akan menanyakan secara langsung kepada staf dan juga tamu kami untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Pada saat kami sudah mengetahui konfliknya, tentunya kami akan membela staf kami, dikarenakan kesalahan terbesar ini terletak pada tamu kami yang memaksakan staf kami untuk mengeluarkan mobilnya dari valet, padahal sudah diberitahu oleh staf kami bahwa dia tidak bisa mengendarai mobil, namun tetap saja dipaksakan. Akan tetapi, staf kami ini juga tetap bersalah. Seharusnya staf kami ini memanggil rekan kerjanya atau bawahannya yang dapat mengendarai mobil untuk melakukan tugasnya, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kami juga akan menanyakan alasan tersebut kepada staf kami. Sikap kami selanjutnya yaitu melakukan diskusi bersama-sama yang melibatkan tamu dan staf kami untuk membicarakan atau berbincang tentang permasalahan ini untuk mencari solusi atau jalan keluar agar permasalahan ini dapat selesai dan tidak dibawa ke jalur hukum. Karena cukup membahayakan bila dibawa permasalahan ini ke jalur hukum, yang dimana akan memberikan nama buruk kepada hotel kami. Setelah kami berbincang-bincang dan diskusi, tentunya kami menarik sebuah keputusan akhir yang dimana keputusan itu untuk menyelesaikan konflik ini, sehingga konflik ini bisa selesai secara damai. Setelah konflik ini telah berlalu dan selesai, tentunya kami akan membimbing staf kami lagi dan menasihatinya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan menyarankan kepadanya untuk tidak mengerjakan suatu hal yang tidak bisa dikerjakan olehnya. Akan lebih baik meminta bantuan kepada rekan atau karyawan lainnya. Dan setelah teman-teman semua mendengarkan tentang teori kasus, sikap kepemimpinan dan juga tipe kepemimpinan serta sikap sebagai supervisor, kesimpulan yang kami ambil bahwa kerugian yang diakibatkan oleh staf kami dan juga beberapa hal karena sikap tamu yang cenderung memaksa staf kami untuk melakukan hal yang tidak staf kami bisa, maka dari itu kami memutuskan untuk memperbaiki kerusakan ini menjadi 3, yaitu kami sebagai pihak hotel karena kejadiannya di lingkungan hotel kami, dan juga dari staf hotel sendiri untuk bertanggung jawab karena merupakan kesalahannya, walaupun ia sudah mencantumkan sebelumnya, sudah menyebutkan sebelumnya bahwa ia memang tidak begitu mahir di dalam membawa kendaraan, terutama mobil. Dan juga tanggung jawab dari tamu itu sendiri, karena tamu tersebutlah yang memaksakan kehendaknya untuk staf kami yang kurang berkompeten itu ketika menyetir untuk bisa mengeluarkan mobilnya dari valet parking di hotel kami. Ini kami ambil karena yang pertama ini adalah karena kejadiannya di area hotel kami dan disebabkan oleh staf hotel kami. Maka dari itu menjadi tanggung jawab kami juga untuk bisa mengatasi masalah tersebut, membayar ganti rugi
yang sudah kami sepakati bersama agar tidak terjadi hal-hal buruk di kemudian hari oleh karena reputasi hotel kami yang menurun, oleh karena buruknya pelayanan ataupun juga tanggung jawab kami atas situasi ataupun masalah yang terjadi yang disebabkan oleh staf kami ini kepada tanggung jawab ini kepada tamu tersebut, karena tamu tersebutlah juga berperan untuk memaksa staf kami, dalam tanda kutip memaksa staf kami untuk membawa kendaraan yang mana ia memang tidak bisa. Oleh maka dari itu, oleh karena mungkin dia tidak menemukan orang lain dan hanya ada staf kami yang orang bisa untuk membawa mobil ini, maka tamu tersebut menginginkan untuk staf kami yang mengeluarkan mobil tersebut dari valet parking hotel kami. Maka dari itu, kebijakan ini kami ambil karena kami pikir ini cukup baik bagi semua pihak, bagi kami sebagai pihak hotel manajemen, bagi staf kami dan juga bagi tamu tersebut. Dan kiranya begitu teman-teman penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9, mulai dari teori kasus, tipe kepemimpinan dan juga sikap sebagai supervisor, serta keputusan akhir dalam penyelesaian kasus ini. Terima kasih banyak teman-teman, dan terima kasih juga Serari telah memberikan kami kesempatan untuk dapat menyusun makalah ini dan juga untuk membuat video penjelasan tentang makalah ini. Dan pada akhirnya teman-teman, saya Vincentius Beatriwibowo mewakili teman-teman saya dari kelompok 9, kami mengucapkan terima kasih banyak.